Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Rizkyani dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia dengan NIM 23114024. Di sini saya akan menceritakan tentang novel Kisah Sang Penandai masuk ke bab yang ke-10, yaitu Kura-kura Raksasa. Gadis itu benar. Setelah Pate berseok-seok mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh gadis itu, akhirnya Pate tiba di lereng satunya. Ia menghela nafas yang lega, karena sejauh perjalanan yang ia tempuh, ia hanya diganggu oleh beberapa binatang-binatang kecil. Keadaan gua yang sempit ternyata tidak sesuai dengan apa yang dipikirkannya. Gua itu sangat indah serta luas dan besar. Di dalamnya juga terdapat danau yang diisi oleh ikan-ikan besar. Setelah melewati perjalanan 1 jam, Pate memutuskan untuk beristirahat sebentar serta mengisi perutnya yang sangat lapar. Ia ingin memutuskan untuk menangkap ikan serta memanggangnya di api unggun yang akan ia buat nanti. Di satu lain, Jim juga belum sadarkan diri akibat kejadian yang dialami tempo hari. Di situ, setelah memanggang ikan dan memakannya, akhirnya Pate melanjutkan perjalanan agar tidak memakan waktu lama dan cepat sampai di kota yang ia tuju. Setelah 3 hari perjalanan, keadaan Jim juga belum sadarkan diri. Dengan keputusasaan antara Jim yang akan sadar atau tiada dengan kejadian yang ia alami. Dengan keputusasaan, akhirnya Pate mengambil dawai milik Jim yang tergeletak di sebelah Jim dan memainkannya untuk menghibur dirinya. Dalam petikan pertama, lagu yang dia nyanyikan sangat garing dan sangat memekakkan telinga. Bunyi itu akhirnya mampu menyadarkan Jim yang tidak sadarkan diri setelah 3 hari. Kesadaran Jim yang hampir pulih membuat kesadaran Pate sadar bahwa temannya ini sadar. Dengan kesadarannya ini membuat Jim merasa sangat lapar serta haus. Kata pertama yang ia ucapkan adalah air. Di situ Pate dengan sigap mengambil air serta ikan bakar yang telah ia panggang tadi. Dengan minuman serta makanan yang enak setelah ia santap, akhirnya Jim dapat memulihkan tenaganya kembali dan beristirahat sebentar lalu melanjutkan perjalanannya. Setelah beberapa hari di perjalanan, akhirnya Jim dan Pate tiba di kota pelabuhan dan menemui Laksamana Namires. Setelah 3 bulan, kapal armada terapung akhirnya siap untuk berlayar kembali. Sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh wali kota bahwa memang tenaga atau warga pelabuhan tidak bisa ditandingi dengan kreativitas mereka. Dengan waktu 3 bulan, kapal besar itu dapat berlayar. Setelah ketersediaan makanan dan kebutuhan lainnya yang telah terpenuhi, akhirnya Laksamana Namires serta beberapa kelasi dan prajurit memutuskan untuk berlayar kembali melanjutkan tujuan mereka, yaitu mencari tanah harapan seperti impian mereka. Di perjalanan tidak berapa lama mereka tempuh, telah menempuh waktu 1 tahun lamanya. Di perjalanan itu mereka tidak kekurangan makanan sama sekali, karena wali kota pelabuhan itu telah memberikan bekal mereka seperti 6 jaring raksasa untuk menangkap ikan untuk kebutuhan pokok mereka, sehingga mereka tidak hanya mengandalkan roti gandum. Setelah kehabisannya itu, sebulan kemudian mereka memutuskan untuk menggunakan peralatan itu karena kebutuhan makanan yang mereka punya itu selama menipis. Di awal minggu pertama, mereka mendapatkan banyaknya tangkapan ikan
sehingga mereka dalam seminggu ke depan mereka bisa makan tanpa memikirkan kebutuhannya. Setelah melewati beberapa bulan, akhirnya mereka tiba di pertengahan lautan. Di situ mereka menggunakan 6 jaring itu untuk menangkap ikan. Tetapi dengan anehnya jaring itu tidak menangkap satu ikan pun. Setelah mencoba beberapa kali tangkapan, mereka tidak juga mendapatkan tangkapannya. Dengan sigap, Jin dan Pate mengambil alih dan mencoba untuk menangkap ikan di lautan itu. Dengan sigap, Jin dan Pate melempar 6 jaring raksasa ke dalam lautan itu. Tetapi mereka malah mendapatkan yaitu seekor kura-kura raksasa. Di situ para prajurit malah berpikir bukan ikan yang mereka tangkap, tetapi melainkan kura-kura raksasa. Mereka membantu Jim serta Pate untuk membawa kura raksasa itu masuk ke dalam kapal yang tingginya hampir sama dengan tinggi Pate dan Jim. Kura-kura itu sangat besar. Beberapa klasik serta prajurit itu mencoba membangunkan kura-kura itu, tetapi kura-kura itu malah menarik diri untuk masuk ke tempurungnya yang besar. Salah satu prajurit mengambil pedangnya dan mencoba untuk menusuk-nusukkan cangkang itu agar kura-kura itu mengeluarkan kepalanya. Tidak lama datanglah Laksamana Namires. Di situ ia bertanya, "Apa yang kalian lakukan?" Di situ mereka menjelaskan dari awal hingga akhirnya. Dan Laksamana Namires awalnya memutuskan untuk melepaskan kura-kura raksasa itu ke lautan. Tetapi beberapa prajurit memberi saran untuk tetap menjaga kura-kura itu sampai ia berada di pertepian. Laksamana Namires yang mendapat saran itu, ia hanya menyetujui prajuritnya. Akhirnya malam pun tiba. Tiba-tiba saja badai besar pun datang seperti memporak-porandakan kapal armada terapung itu. Tetapi anehnya, setiap jam 3 malam badai itu terhenti seperti ajaibnya itu tenang, seperti tidak terjadi apa-apa. Dan terjadi lagi setiap memasuki sore hari hingga di jam 3 malam. Laksamana Namires yang khawatir akan badai itu memerintahkan semua kelasi dan prajuritnya untuk berhati-hati serta tetap waspada. Tiba-tiba saja seorang kelasi berteriak kepada Laksamana Namires bahwa ia menyuruh untuk melepaskan kura-kura raksasa itu. Mungkin saja kura-kura raksasa itu adalah kutukan. Karena sejak adanya kura-kura raksasa di kapal terapung, mereka mengalami badai besar setiap harinya. Dengan tanpa berpikir panjang, akhirnya Laksamana Namires memutuskan untuk memutus tali yang menjerat kura-kura raksasa itu dan menyuruh beberapa prajuritnya untuk membuang kura-kura raksasa itu kembali ke lautan. Setelah mereka membuang kura-kura itu, ternyata memang benar. Badai yang awalnya sangat besar serta sangat dahsyat menghempas armada terapung akhirnya terhenti pas di saat kura-kura itu tenggelam ke dalam lautan. Bencana yang mereka hadapi itu akhirnya hilang seketika, dan perasaan Laksamana Namires kembali tenang karena bencana itu tidak kembali datang lagi. Mereka pun akhirnya memilih untuk menepi sebentar dan memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh badai itu, dan melanjutkan perjalanan keesokan harinya menuju samudra atau tempat
tanah harapan yang mereka impikan. Setelah perbaikan serta beberapa peralatan yang telah mereka sediakan, mereka kembali berlayar menuju samudera itu. Oke, sekian novel cerita bab 10. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.